Kita, pemerintah, telah menyiapkan dana sekitar 110 triliun yang dialokasikan untuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa sejumlah program jaring pengaman sosial yang telah ditetapkan pemerintah dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah tanggap darurat COVID-19 harus benar-benar tepat sasaran. Hal itu disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas membahas efektivitas penyaluran program jaring pengaman sosial melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa 7 April 2020. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak sekalian yang saya hormati. Dalam mengatasi dampak sosial ekonomi penyebaran COVID-19, kita, pemerintah, telah menyiapkan dana sekitar 110 triliun yang dialokasikan untuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan tentu saja untuk menjaga daya beli. Karena program-program ini penting bagi rakyat, saya ingin menekankan bahwa pelaksanaannya harus betul-betul tepat sasaran, ujarnya. Data-data kelompok penerima manfaat program tersebut harus dapat merinci penerima manfaat sehingga dapat dijamin keakuratannya. Keterlibatan pemerintah daerah dan desa juga diminta Presiden untuk diperhatikan. Kemudian Kepala Negara meminta agar penyaluran jaring pengaman atau bantuan sosial tersebut dapat dilakukan sesegera mungkin dengan mekanisme penyaluran yang dibuat juga seefisien mungkin. Gunakan cara-cara praktis, tidak berbelit-belit dan menyulitkan masyarakat. Rancang mekanismenya yang melibatkan sektor usaha mikro dan kecil, pedagang sembako di pasar, dan jasa transportasi ojek. Sehingga bisa mengikutsertakan usaha-usaha yang di bawah, tuturnya. Untuk diketahui, sejumlah kebijakan bantuan bagi masyarakat lapisan bawah telah ditetapkan pemerintah dengan dana yang dialokasikan sebesar 110 triliun. Di antaranya ialah memperluas jumlah penerima dan nilai manfaat untuk program Keluarga Harapan atau PKH. Pemerintah telah memperluas jumlah keluarga penerima manfaat dari PKH dari 9,2 juta penerima menjadi 10 juta dan juga memperbesar nilai manfaat dinaikkan kurang lebih 25% dan juga penyaluran dipercepat dari 3 bulan sekali menjadi sebulan sekali. Kemudian kartu sembako juga dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat yang nilainya dinaikkan 30% dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 dan diberikan selama 9 bulan. Dan khusus untuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, kita sedang menyiapkan program bantuan sosial khusus untuk 3,7 juta berbasis keluarga dan 1,1 juta nanti disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan 2,6 juta disiapkan oleh pemerintah pusat selama 2 bulan sesuai dengan masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh Satgas COVID-19. Dari sebelumnya terdaftar sebanyak 9,2 juta penerima, kini ditingkatkan menjadi 10 juta penerima manfaat. Sementara nilai manfaat juga dinaikkan kurang lebih 25%, serta mempercepat penyaluran dari 3 bulan sekali menjadi sebulan sekali. Kartu sembako juga dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat yang nilainya dinaikkan 30% dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 dan diberikan secara 9 bulan, imbuh Presiden.
Khusus untuk masyarakat, utamanya lapisan bawah yang ada di DKI Jakarta, pemerintah sedang menyiapkan program bantuan sosial untuk kurang lebih 3,7 juta penerima. Untuk 1,1 juta penerima nanti disiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 2,6 juta penerima disiapkan oleh pemerintah pusat selama 2 bulan, sesuai dengan masa tanggap darurat. Selain itu, saya juga telah memerintahkan Menteri Sosial untuk segera mendistribusikan 200.000 paket sembako untuk wilayah Jabodetabek dan juga kartu prakerja yang akan segera dimulai tanggal 9 April ini. Anggarannya dinaikkan dari 10 triliun menjadi 20 triliun dan penerima manfaatnya 5,6 juta orang, terutama untuk yang terkena PHK, pekerja informal, pelaku usaha mikro, dan kecil yang terdampak COVID-19. Dan juga sudah saya sampaikan minggu yang lalu bahwa tarif listrik bagi 24 juta pelanggan 450 VA digratiskan dan 7 juta pelanggan 900 VA didiskon 50% selama bulan April, Mei, dan Juni. Karena program-program ini penting bagi rakyat, saya ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama, pelaksanaannya betul-betul tepat sasaran. Data dari kelompok-kelompok penerima manfaat juga by name, by address, sehingga tepat dan akurat, libatkan RT RW dan pemerintah desa dan pemerintah daerah, sehingga betul-betul bantuan ini bisa tepat. Yang kedua, penyalurannya sesegera mungkin, secepat mungkin, tepat dan cepat. Selain itu, Presiden juga telah memerintahkan Menteri Sosial untuk segera mendistribusikan 200.000 paket sembako untuk wilayah Jabodetabek dan kartu prakerja yang akan segera diimplementasikan mulai tanggal 9 April 2020. Anggaran untuk program kartu prakerja sendiri telah ditingkatkan dari sebelumnya 10 triliun rupiah menjadi 20 triliun rupiah. Penerima manfaat dari program tersebut juga direncanakan untuk menyasar 5,6 juta penerima manfaat. Terutama untuk yang terkena PHK, program informal, serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19, tuturnya. Dilansir dari Sekretariat Presiden. Yang ketiga, mekanisme penyaluran program jaring pengaman sosial ini dibuat seefisien mungkin, digunakan cara-cara praktis, tidak berbelit-belit dan menyulitkan masyarakat, dan rancang mekanisme yang bisa melibatkan sektor usaha mikro, usaha kecil, pedagang sembako di pasar, jasa transportasi ojek, sehingga ini bisa menggerakkan, mengikutsertakan usaha-usaha yang dibawa agar bersama-sama dengan kita
dan juga ekonomi di bawah ikut bergerak. Saya rasa itu sebagai pengantar.